SBM Action. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah Kang Faras di acara Bicara Soal Bisnis. Yeay. Jadi ini sekarang gue seneng banget nih. Apa? Kenapa? Lu kenapa seneng bang? Bicara sekarang nih bener-bener kedatangan orang yang keren banget. Keren banget, siapa tuh? Karena ini abang gue banget nih. Oh, lu bawa cutting ke sini. Gua harus bawa cutting dong kayak gitu. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kita sambut ya. Ada Bang Adnan Tagor. Halo bang. Gimana Bang kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Walaupun lagi pandemi gini harus semangat ya Bang ya? Iya terus. Tapi kayak ngantuk banget nih bang. Enggak ngantuk biasa aja. Oh, kirain habis beres rapat malam nih kayaknya nih. Oh, itu lu kayaknya. Pembisnis kan gitu. Oh biasanya. gitu ya. Iya Oke. sih. Jadi mungkin kenalan dulu nih Bang. Iya, Mungkin, ke teman-teman. Nama Abang, terus kegiatan mungkin sekarang ada Iya. alumni dari mana gitu Bang? Iya. Oke, perkenalkan nama saya Adnan Tagor Ahab. Di kampus biasa dipanggil Tagor. Terusnya dari IPB 2012. Terusnya kesibukan sekarang ngebantuin teman-teman aja. Oke. yang buat Berarti teman-teman sampai 3 usaha gitu bang? Nanti ngomong teman-teman nanti kita bahas tuntas nanti ya. Oke boleh. Mungkin kalau teman-teman TMB ini udah kenal lah ya siapa Bang Adnan nih kan. Biasa suka jadi pembicara nih teman-teman Bang. Oh iya. Bang Tagor nih. Oke. Udah ibaratnya kalau PKM tuh udah luar kepala Bang lu Bang ya. Iya sih, kalau dilihat CV-nya. Bisa Prestasi baik banget bro. Iya. Ibarat kalau gua nih ikutan PKM kagak ada lolos. Beda emang bang, beda. Nah, gue pengen nanya Bang, sebenarnya dalam sejarah lu kan kalau dilihat dari CV kan lu banyak banget nih Bang ikutan PKM ya. Ini Iya. kita bahas dari dulu masa kuliah. Dari lu dulu deh. Dibahas di mana nih PKM? PKM kan Iya. kalau gue lihat nih lu wah baik banget lah Bang prestasi lu di PKM gitu kan. Ya prestasi sebenarnya ya lomba alhamdulillah sih. Soalnya tahu sendiri lah kesibukan di kampus. Banyak tugas, banyak istilahnya banyak kegiatan yang istilahnya nggak bisa bikin refreshing bener-bener refreshing 100%. Iya. Biarpun kita ikut kesenian, main musik, main dance atau apapun itu kurang main game. Gue karena hobinya jalan-jalan, traveling salah satunya. Terus ya ada salah satu hal yang bisa gampang dapat izin dari kampus dengan orang tua itu apa sih gitu loh. Jadi akhirnya ya gue mau nggak mau ya karena salah satu hobi gue juga bukan istilahnya membuat suatu meng-create suatu produk atau karena pengen ngelakuin sesuatu. Iya. Terus aja jadi ya ada LKTI, terus ada lomba, ada PKM, ajang dana hibah yang istilahnya lumayan yang bisa untuk diaplikasiin ya gue lakuin. Jadi ya setahun minimal 10 proposal gue ajuin. 10 minimal itu emang. 10. Dan itu hal yang sebenarnya di aturan nggak boleh, tetapi ya gue coba aja, gue langgar, gue upload ya rezeki ya alhamdulillah ada beberapa yang didanai dan itulah berawal mula ya disitulah gue akhirnya bisa ikut lomba yang harusnya berbayar, akhirnya gue bisa bayar. Dibayarin? Lomba itu dibayarin dengan uang PKM, dengan uang Ditmawa gitu loh, di Direktorat Kemahasiswaan. Jadi sehingga ya gue alhamdulillah di tahun kedua ketiga itu jalan-jalan tuh malah surplus, malah dapat duit, bukan ngeluarin duit gitu lah. Oke. Jadi gara-gara lomba itu dapat duit, dapat juara 1, 2, 3. Terusnya kadang-kadang di Ditmawa juga ngasih siapa yang dapat prestasi diajuin untuk dapat dana tambahan lagi, dana bonus istilahnya. Iya, udah prestasi ya. Dan itu ya lumayan, akhirnya gue dapet duit free dan di situ ya bisa foya-foya dikit lah. Oke, kisi poem. Iya. Jadi kasih tahu dulu dong Bang ke teman-teman Bang Tagor ini kalau dilihat di CV ya Bang ya, itu tuh 50 finalis LKTI gitu kan. 20 kali dinai hibah ya PKM Dikti ya Bang ya. Dan delegasi IPB juga gitu ya di beberapa conference. Lu Wow. kan tadi lu bilang kan minimal 10 Bang. Iya. Nah, berarti maksimal berapa Bang yang pernah lu kirim? Pernah setahun di tahun 2015 atau di tingkat 3 tuh 15 PKM proposal Lu gue kirim itu Bang. 15 PKM. 15 proposal PKM gue ngajuin dan Gue bikin tapi nggak semuanya jadi ketua, tapi istilahnya jadi karena gue tuh di UKM IPB adalah namanya Forces IPB di situ banyak anak-anak yang sedikit ambis istilahnya, ambisius dan itu akhirnya ya ada itu ya gue diskusi, ayo kita buat bareng ya. Kalau gue prinsipnya ya buat dulu aja daripada gue harus cross check 100% ya ngapain. Jadi gue buat, dapat dosen, dapat ini ya upload.
dan alhamdulillahnya ya didanai. Biarpun ada kelucuan gue di tahun 2014 itu proposalnya itu hampir 80% typo tapi didanai. Kok bisa bang? Nggak tahu gue, itu rezeki gue gitu. Bisa dibilang rezeki gue dan dapet dana lumayan. Satu proposal dulu tuh 7,5 juta. Satu proposal. Satu proposal dan itu di tahun 2015 tuh di flat 7,5. Ditambah dengan bonusan yang lain, bisa ikut lomba ke Unhas, ikut ke Malang, ke Brawijaya. Itu tuh setahun tuh gara-gara proposal PKM itu tuh akhirnya gue nggak cuma dari proposal itu, jadi gue ngajuin juga untuk ide yang sama, gue ngajuin lomba karya tulis itu sama. Jadi judulnya ya beda-beda tipis, jadi cuma soalnya gue baca di jurnal atau di info itu 40 sampai 60 beda itu udah beda. Jadi bukan plagiat gitu kan. Benar-benar. Ya udah jadi kurang tambah ya. Setahun bisa 5 sampai 10 kali lomba LKTI finalis. Oke. Ke Unhas, ke Halileo, terus ya ke USU. Setahun bisa ya 5 sampai 10 kali lah Keluar daerah gitu. Gitu. Gila, ini dari kreativitas mahasiswa ya. Oke. Nah, dari sekian banyak yang lu kirim itu pernah nggak sih bang berapa yang pernah didanai lolos gitu buat apa PKM? Ya itu Paling kurang banyak. lebih sih gua rasa dari PKM yang nyiptain yang penelitian, kasa cipta, terus yang artikel ilmiah kurang lebih 20-an lah. 20 itu total bang? Total 20-an. Setahun soalnya pernah gua di 1 tahun itu didanai karena gua 5 tahun ya. Iya. Soalnya dari 2012, 2013 sampai ke terakhir itu 2017-2018. Oke. Itu jadi timnas kurang lebih ya ada beberapa kali. Nah di situ setahun pernah ada yang dapat 5. Setahun dapat 5. Didanai itu kasa cipta plus AI yang dapat dana 3 jutaan itu 2. Jadi 7. Itu lo bagi waktunya gimana anjir bang? Bagi waktu ya balik lagi semua balik lagi ke kalau gue dalam bisnis pun sama, semua adalah priority. Jadi nggak bisa kita membagi waktu ya, kita waktu cuma bagi gue 24 jam. Tinggal bagi mana waktu lu tidur, mana lu beribadah, mana lu mau ngelakuin. Kalau gue kerja sekarang day in itu dari jam 9 sampai jam 4. Sisanya ya lu terserah lu mau menambahkan apa-apa. Dan gue di dalam istilahnya kegiatan ya, gue ngomong kalau gue nggak bisa ya gue nggak akan bilang bisa gitu loh. Gue nggak akan memaksakan. Dan di PKM pun juga ada fungsinya adalah delegasi. Kadang-kadang kan di mahasiswa atau di orang ya harus gue kerjain ya gue yang kerjain. Padahal nggak harus kita yang ngerjain kok. Dalam tim kan ada tim yang lain. Kalau dia bisa ngelakuin kenapa harus gue yang ngelakuin? Oke. Jadi Gitu loh. teamwork ya jadi. Iya benar-benar bekerja gitu ya, berfungsi itu ya teamworknya ya, nggak kayak lu kerja semua gitu. Kalau biasanya kalau bikin PKM yang satu kerja keras sisanya hilang. Oh gitu, itu lu tapi kayaknya deh. Oke nih bang. Tadi udah menyinggung soal bisnis ya. Iya. Mungkin tadi kan kita concernnya ke arah PKM nih kan. Iya. Karena rata-rata itu akademik lah bang. Jatuhnya kan. Iya, aktif juga ternyata lu bang ya. Akademik bahkan udah terbukti lah 50 LKTI, 23 dinai gitu kan ya. Iya, Bahkan gua aja kuliah belum pernah itu ikut PKM yang lolos gitu kan. Jadi suatu yang keren lah. Tapi yang menarik adalah sekarang lu terjun di dunia bisnis nih bang. Di mana ibaratnya dari akademik ke bisnis ya bisa dikatakan agak jauh ya bang ya. Nah itu kepikiran gimana bang awalnya bisa ke sono? Sebenarnya ya dari gue bukan yang ngelibatin dari akademik, dari PKM itulah yang akhirnya gue terjun ke dunia bisnis. Jadi dari lomba pun juga bisnis. Soalnya ya di PKM sendiri atau kegiatan mahasiswa sekarang juga, apalagi kalau kuliah di IPB banyak yang istilahnya mengarah untuk ke bisnis banyak. Lagi di angkatan zamannya gue di zaman 2012 sampai 2017 sampai 2018 itu sedikit banget yang kita bisa dibantu, ada mentoring, ada banyak hal itu yang kita bantu yang agak susah kadang-kadang. Iya. Tetapi dari PKM itu gue dapet ide, gue dapet temen, dapet kolega, dapet lingkungan, dapet jejaring. Nah di situ yang akhirnya di 2016-2017 gue sebenarnya dari 2015 juga udah merintis dibilang kalau zaman sekarang namanya startup istilahnya itu sudah mulai merintis gitu loh. Ada beberapa gue udah pernah
ke inkubator di Bandung, inkubator di Makassar, itu untuk inkubator bisnis yang di tahun 2017, apalagi pada tahun 2016 itu ada program dari Kemenristek-Dikti, itu bisnis pemula berbasis teknologi. Oke. Itu dana hibahnya lumayan, kurang lebih 400 juta. Dan alhamdulillah tim pada 2017 mendapatkan dana hibah tersebut. Gitu. Oke. Jadi disitulah kita mendapatkan dana dan tim mendapatkan, akhirnya ya kita bisa dari beberapa bisnis itu ya gue ngebantu untuk mendapatkan scale up dan alhamdulillah ya berjalan di situ. Sampai sekarang tuh Bang berarti bisnisnya? Bisnis yang itu masih berjalan, tetapi ya gue karena sekarang lagi ngebantuin, istilahnya masih jalan asal jalan istilahnya bisnis itu, karena COVID 2019 itu banget mukul bisnis yang itu, jadi sehingga gue akhirnya balik lagi ke Bogor dan ngerintis bisnis bareng dengan beberapa teman lain gitu. Jadi ngebantuin lagi dengan beberapa bisnis yang lain. Tetapi jatuh bangun sih, memang ya gue nggak bisa menyalahkan COVID atau keadaan ini, tetapi ya memang keadaan ini harus memikir otak balik, bisa berpikir untuk kita lebih kreatif lagi untuk dari bisnis itu. Tapi alhamdulillah bisnis itu tetap jalan. Dan sekarang pun juga ngebantuin beberapa teman di bidang bisnis. Tapi bagi gue dibilang bisnis, gue nggak bisnis, soalnya gue ngebantuin aja. Oh gitu. Gue nggak merasa jadi itu pekerjaan, tapi bagi gue itu harus gue lakuin. Oke. Itu sama kayak bisnis yang ini apa, yang social entrepreneur itu juga? Social enterprise yang istilahnya kita ngebantuin petani, kita ngejualin produk pertanian, itu ya bagi gue karena salah satu mimpi gue pengen ngebantu masyarakat sekitar, ya itu kita ngebantuin. Oke. Biarpun kita dapat profit yang alhamdulillah yang bisa mengisi perut ini untuk makan di suatu tempat lah. Oh ya, penting bisa makan lah Bang Iya, ya. bisa makan, bisa kalau lagi gue pengen makan yang sedikit mewah gue bisa, mau beli HP gue bisa, mau nyicil motor itu juga bisa. Intinya itu aja. Itu definisi batu lo ya. Iya. Kalau lu bisnis beneran gimana tuh Bang? Ya bisnis beneran ya balik lagi ke orangnya kayak gimana melakukan. Oke. Jadi emang kita tuh sebagai orang nih harus tetap adaptif ya di pandemi ini ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, mau ngomong soal bisnis Bang, di CV lu ada 3 perusahaan ya kalau kita lihat ya. Yang pertama ada PT Insan Pratama nih Bang. Terus ada CV Aroma Matrido Deceng ya? Deceng ya Bang ya? Sama Zepatos Inovasi Indonesia. Nah, itu tiga mungkin bisa dicari Bang satu Bang. Yang satu yang di bidang pertanian itu dari 2017 sebenarnya gue ngebantuin temen juga, itu alumni PBD angkatan 2010 dan juga itu sekarang itu ada di Makassar dan di Lampung, itu berbisnis tentang social price tentang makanan gitu loh. Awalnya ya kita ngebantuin di situ pengolahan dari kopi-kopian dan banyak turunannya, ada jangkrik pun, ada beberapa makanan yang abnormal yang bagi orang-orang yang nggak biasa, tetapi itu lebih kepada ya kita membangun yang standar mutu pangan Indonesia tuh kan kebanyakan makanan kita asal. Iya. Gitu loh. Jadi nggak ada mutunya, dan itu apalagi Lampung banyak makanan dan keripik pisang dan kawan-kawannya. Kopi juga udah lumayan naik, dan di situ lah makanya gue ngebantuin temen di situ, ada beberapa orang di situ, sehingga gue karena jurusan gue di teknik pertanian dan gue sedikit mengerti tentang kimia gara-gara ya gue bisa di SMK analis, jadi tahu sedikit tentang kimia. Ya 4 tahun itu kan sih Bang? Iya. Wow, Betul. itu susah loh masuknya. Gitu gue masih di situ. Terus gue kuliah di IPB di teknik pertanian dan tahu beberapa menyinggung tentang pangan, sehingga gue mau bantuin dengan produk di sana. Gitu. Oke. Terusnya pada tahun 2017 yang ini yang mendapatkan dana hibah yang kurang lebih tadi gue nyebut 400 jutaan per tahun, dan di situ alhamdulillah kita dapat 2 kali berturut-turut untuk di Kemenristek-Dikti yang istilahnya dulu pebisnis pemula berbasis teknologi. Di situ kita mengembangkan produk dari minyak katsirik, essential oil. Yang aroma ini ya? Iya, yang ini. Dan di sini gue ngebantuin. Yang CEO-nya itu anak UNHAS, dan kebanyakan hampir 5 sampai 6 orang itu adalah UNHAS semua. Gue di situ cuma ngebantuin doang, nge-follow up, dan gue sebagai bisa konsultannya untuk ngomong bagaimana cara produk yang baik dan itu. Nah, disitulah akhirnya gue ngebantu. Terus karena kondisi COVID, gue balik ke Bogor
Dan yang ketiga ini adalah PT baru. Yang PT ini adalah yang sepatu beraromaterapi. Sebenarnya ini udah dijalanin oleh CEO-nya sendiri itu dari 2018 gitu. Gitu loh. Sudah sama CEO-nya sama timnya, tetapi karena ada masalah dari timnya, bubar, bukan masalah dari internal tetapi masalah keuangan kalau nggak salah. Akhirnya pada tahun ini akhirnya gue ngebantuin beliau ya dalam bentuk tenaga dan kerja. Di situ akhirnya gue ngebentuk PT tahun ini dan alhamdulillah ada beberapa pendanaan yang kita dapatkan. Oke. Ini menarik banget ya. Apa tadi Bang? Sepatu beraromaterapi. Iya. Itu Kalau nggak salah ini yang punyanya Menlet itu masih anggota Menlet juga Iya ya? juga punya Ammar Muammar Gaddafi itu di TIN angkatan 52. Punya anggota Menlet juga teman-teman. Menlet batch 3 ya Bang? Kayak sekarang ya? iya. Dia di batch 1. Oh batch awal ya? Batch satu. Oh 1. Oh oke. Kayak ini gue kurang nih pengetahuan gue nih. Iya, unik banget. Tapi itu konsepnya gimana? Maksudnya dia beraroma. Jadi dari di dalamnya itu kita gini, di dalam sepatu itu kan ada namanya insole. Yang biasanya kalau di dalam sepatu itu ada pijakan ya. Iya, iya. Nah, di dalamnya situ kita membuat fitur beraroma yang bisa dicampur dengan minyak katsiri. Dan itu wangiannya ada beberapa yang bisa tahan sampai 1 bulan. Kita masih dalam tahap research untuk melancarkan produk tersebut. Gitu loh. Jadi sepatu beraroma ada di situ. Wangian yang istilahnya ya fitur yang kita bisa menjamin, bukan menjamin, kita mengakui itu sepatu beraroma itu yang pertama di Indonesia. Iya loh. Baru denger juga. Iya, aku juga baru dengar Bang. Kayak penasaran Ini gitu kayak kan. bergerak dari emang sepatu yang kadang suka bau, malas nyuci. Apa karena itu Bang? Itu karena CEO-nya mengatakan seperti itu. Dia punya masalah di bau kaki dan akhirnya dia mencetuskan dan dia adalah di teknik industri pertanian sehingga dia penasaran gitu ya. Di tahun 2012 alhamdulillah dia lolos KBMI di bisnis mahasiswa itu dan dapat pendanaan. Saya ngebantu dengan beberapa tahun ini untuk rebound lagi, untuk bangkit lagi, tetapi ya karena kondisi Covid juga ada beberapa kendala jadi agak sama. Sekarang kita lagi akan ada meluncurkan produk e-commerce baru di dalam sepatu, tetapi itu masih kita hold. Oke. Nah, tapi yang kita fokus utamanya adalah dari fitur aromaterapi itu. Oke. Unik banget Jadi ya. ada hubungan ya sama tadi perusahaan yang CV Aroma itu sama yang Produk yang atas itu ya Bang? dihasilkan. Ya, Apa sebenarnya collab enggak, itu enggak menjadi Beda ya? satu beda. Tetapi gue membantu karena ya memang karena dari CV Aroma Deceng itu karena gue lu paham sudah gitu ya? 4 tahun bercimpung di Dunia aromaterapi. minyak katsiri. Oke. Nah, jadi gue Iya sedikit juga ya. paham tentang minyak katsiri. Oke. Nah, ini nih ngomongin minyak katsiri nih kan. Apa tuh Bang? Kira-kira itu bentuknya dia kayak maksudnya kayak parfum atau gimana Bang Mas? Kalau bentukannya. Kalau gue bawa. Oh gila keren banget. Tapi gue nggak menginikannya. Ntar gue lihat dulu. Apa dia dibekuin minyaknya gitu? Dia bisa tahan kalau dalam bentuk vakum seperti ini tuh bisa 1 tahun. Ini pure 100% dari minyak kulit jeruk. Jeruk lemon ya. Citrus. Oh ini Bang, ini yang dimasukin ke dalam. Kayak Bisa gitu masih fitur gue bawa nggak ya? Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu nih bawa. Soalnya biasanya sih gue bawa, tetapi nggak tahu masih uang. Itu buat nawarin klien. Masih gue cuma memang selalu kalau dalam dunia gue kayak kalau lu punya produk, lu pengen tahu orang mengenal ya lu harus tunjukin. Iya, fisiknya benar. Bang ya. Fisiknya. Bang. Ini adalah moisturizer. Oh, ada yang sana juga Bang. Ada. Wih. Jadi produk turunannya nih ada Dalam bentuk riset masih banyak. Jadi pengembangan berikutnya gue masih ada. Jadi gue kayak PKM pun juga. Gue balik lagi ke PKM. Iya. Gue nggak akan diam stagnan di satu produk. Oke. Ntar gue cari Ini dulu. kayaknya gue curiga nih dari hasil PKM lu Bang dikembangin enggak? Yep. Sumpah Bang, seriusan Bang. Serius, gue gue istilahnya mendana di 2016 itu ada lampu aromaterapi, Lampu aroma. lampu tidur aromaterapi dan itu gue alhamdulillah dapat pendanaan istilahnya. Nah itu akhirnya istilahnya ada anak UNAS buat juga, akhirnya gue bantuin karena gue pernah punya produk itu gitu loh. Jadi makanya gue bantu di PT itu jadilah itu.
Oh, kan bener kan? Gua udah curiga nih kayaknya ada yang hubungan sama PKM. Iya, berarti ke bawah ya ternyata ya buat ke depan ya. Salah gini, kadang-kadang kita menganggap kalau bisnis gagal ya bubar, kita nggak dapat ilmu belakangnya. Itu salah. Kita gagal berarti kita ngebangun bisnis baru lagi nggak dari nol sebenarnya. Iya. Tapi ada knowledge dan pengetahuan dan yang lain-lainnya yang masih bisa kita bawa untuk ke bisnis kita yang baru. Iya, benar. Oke. Jadi dari PKM bisa jadi cuan ya? Iya. Makanya jadi bisnis nih teman-teman nih. Gue penasaran banget sih Bang, jujur sama sepatunya kayak gimana. Kalau kalian buka di email ada. Ada emailnya. Ada webnya Zapatos gitu. Kalau kalian itu. Tadinya gue pengen bawa sepatunya, tetapi karena gue belum ke kantor yang Zapatos, jadi gue nggak bawa. Oke. Oke. Itu ada sepatunya. Tapi ada gak medsosnya? Ada. Oh ada. Di webnya langsung ya? Ada. Oke, ini teman-teman kalian pasti pada penasaran banget. Nanti bakal kita Di bawah ya. ya kita bakal tambahin ya. Nah buat yang ini nih bang, jadi ini bentukannya dia jatuhnya kayak ibaratnya lu masukin ke diffuser gitu ya, bisa juga ya? Bisa juga. Oh, Nah kalau misalnya gue pengen beli nih bang, gimana bang belinya? Ada webnya kok. Oh ada juga? di situ ada semua Bang. Instagram juga ada? Instagramnya ada. Oke. Official Rolling. Berarti kita cantumin juga nanti di Iya. bawah ya kalau yang mau beli. Ini karena unik juga nih. Turunannya ini kan aromaterapi, terus ada Hensani, ada apa lagi bang kira-kira? Kalau kemarin CEO dari Rolik ini membawa permen dari minyak kaciri. Oke. Serbaguna dia ya. Baru kemarin kita CEO Rolik ini teman gua yang punya CV Mermericing ini. Hah? Itu membawa produk turunan ya dari minyak kaciri itu adalah permen. Oh, Rasanya gimana ya? gue juga nggak tahu sih. Soalnya unik banget ini ternyata Iya. bisa dipakai buat apa aja dia ya. Turunannya banyak juga ya bang ternyata ya. Sebenarnya banyak. Dan ini yang belum dikeluarkan masih baik juga bang ya. Masih banyak juga. Jadi masih tahap riset juga banyak, ada beberapa. Sebenarnya tuh abangnya pinter, Bang. Dari SMA-nya aja udah, oh SMA itu gitu kan, kimia gitu kan. Juga tuh nanti tuh yang kesono no. Oke. Pen ini sebenarnya agak ini sih bang, agak apa ya? Apa? Pengen bikin penasaran gitu. Apa? Nih, mengenai pendidikan lo nih bang. Nah, Kan lu dari SD kalau kita lihat di Bogor nih bang, SD 2 polisi, polisi 2. Nah sejarahnya gitu nih, biasanya kalau orang Bogor nih biasanya kalau dari polisi 1, kalau nggak 2, SMP-nya kalau nggak SMP 4, SMP 1. Nah, ya nggak bang, bener nggak? Iya. Nah, SMA-nya kalau nggak Semansa, yang ini nih yang abang yang sekarang di SMA-nya. Apa ya sekarang namanya ya? Nama Smakbu. Oh ya, Smakbu. sekarang SMK Smak Bogor. Iya, Smakbu ya. Analisis kimia Bogor. Iya, itu susah banget tuh masuknya. Susah banget dan rata-rata orang yang satu kan banget. Iya, ini depan kita nih. Nah bang, gue pengen tanya nih bang. Biasanya kan yang masuk sana kan rata-rata biasa orang SMA gitu kan. Datang itu kan SMK ya bang ya. Iya, SMK. Dan kimia gitu bang. Iya. Nah, kok lu bisa nyamplungnya ke teknik pertanian bang? IPB lagi. IPB. Karena kenapa gue milih TMB? Karena gue mekanis biosistemnya sebenarnya. Gue lebih menjurusnya ke teknologi biosistemnya, soalnya nggak tahu kenapa gue dari kecil itu ya suka bermain dengan greenhouse gitu loh. Jadi gue tadinya sebenarnya kalau bisnis awalnya tuh pengen di hidroponik. Awal nih bisnis gue yang pengen gue terjunin di hidroponik, tetapi karena di hidroponik ternyata pasarnya nggak bagus banget. Indonesia. Jadi di Indonesia soalnya apple to apple hidroponik itu nggak main-main, langsung pasar becek. Kalau gue bilang, jadi istilahnya harga yang 20.000 lo harus sandingin dengan harga 2.000. Apple to apple enggak gitu, nggak bisa gitu loh, pencerdasan masih panjang. Nah di situ yang akhirnya gue nggak, bukan yang nggak meneruskan, tetapi gue belum melanjutkan lagi untuk bisnis itu, gue hold gitu loh. Biarpun ada beberapa istilahnya yang pertanian yang gue bantuin di hilirisasinya gitu loh. Tapi apakah gue akan balik lagi ya? Kemungkinan akan balik lagi, tetapi nggak tahu kapan. Terus ya, kenapa dari Smakbook gue masuk ke TMB itu salah satunya. Terus ya, dan gue memang suka aja hal yang bagi gue suatu tantangan gitu loh. Awalnya gue pengennya di biosistem, ternyata gue akhirnya dapat robotika dan hal-hal yang istilahnya gue belum pernah belajari sama sekali. Soalnya ya gue kalau Smakbo hampir 80%-nya kimia, tiba-tiba gue masuk TMB yang 80%-nya fisika.
bertolak belakang banget ya bang. Iya, jauh banget ya. Iya gitu lah. Tapi ya alhamdulillah di situ gue multidisiplin ilmu gue sedikit paham gitu aja. Dengan dibuktikan tadi ya, yang PKM banyak banget. Iya. Tapi maksudnya gini loh bang, kadang emang begitu gak sih mahasiswa tuh kayak karena kita kan emang beberapa fakultas, departemen emang banyak banget nih laporannya kan. Nah kadang tuh pelarian mereka kan kepanitiaan, ya kan kepanitiaan, acara atau ikut konser. Nah Bang Tagor ini beda banget. Iya, pelariannya ke PKM gitu kan. Tapi emang bener-bener ya lu tekenin sampai wow banyak jadi banget. produk kan. Iya sampai sekarang. Ya sebenarnya Gimana tuh, Bang? pelarian gue banyak hal sih. Tapi yang karena ya urusannya ke perut yang paling gampang ya di situ lah. Yang lainnya kebanyakan gue ngeluarin duit, tapi kalau dari sini gue bisa dapetin duit. Iya sih bang, lu dapat fasilitas semua kan bang. Tapi kan walaupun lu dapat, lu juga menghasilkan gitu kan, alhamdulillahnya. Oke. Karena teman-teman gue yang smart bu, biasanya masuknya tuh ke kimia lagi di IPB-nya. Kalau nggak kimia, ITP biasanya, Tekpang. Nah, gue baru tahu kan ternyata ada anak TMB dari smart bu, gitu. Dan ada Bang Tagor gitu kan. Ada juga kok yang masuk ke perikanan. Ada juga. Ada juga. Berarti dia Ada yang masuk ke menganalisis. ITK juga ada. Oh, gitu. Ada yang masuk ke MSP juga ada. Kayaknya gak usah diragukan dari smartbu sebenarnya. Bener-bener. Kayaknya emang semuanya bisa ya. Iya. Keren-keren lah alumni smart bu. Oke. Nah, kira-kira nih Bang, selama lu ini kita balik lagi banyak bisnis ya. Iya. Kita bahas dikit aja gitu. Ya, oke. Selama lu bangun bisnis kan ada 3 nih Bang. Ada nggak sih kayak obstacle atau ibaratnya kayak rintangan dan halangan yang ibaratnya kayak lu ternyata bikin bisnis susah ya gitu. Iya. Kalau gue sih pasti ada, tetapi karena gue punya mimpi dan pengen mewujudkan itu menjadi mimpi yang besar, ya gue berharap itu adalah suatu hal yang gue udah pilih. Gitu. Oke. Soalnya gini, dalam dunia bisnis ketidakpastian itu sangat tinggi. Iya. Jadi dan di apalagi istilahnya halangan bukan berlalu di istilahnya dari luar. Kadang-kadang halangan itu bisa dari dalam sendiri gitu. Dari diri sendiri juga. Sendiri pun kadang-kadang. Apalagi yang merasa waktu banyak hal yang istilahnya gue pengen berubah, akhirnya pengen kerja, pengen akhirnya ini. Gue pun jujur di dunia bisnis ini pun juga gue kerja jadinya gitu loh. Tapi bisnis di sini ya gue digaji dengan seadanya dan dengan istilahnya ya. Kalau kadang-kadang kan kalau ngebangun bisnis tuh kita nggak digaji, itu salah. Iya. Gue kerja ya gue digaji. Jadi gue di dalam bisnis ini pun dapat gaji gitu. Gitu. Tetapi ada bonusnya nanti kalau sudah dapat profit dan itu ya dalam bentuk dividen atau apapun lah jenisnya. Jadi yang paling penting kalau yang masalah tadi trouble banyak, pasar nggak dapet itu pasti ada. Terus ya nggak kejual juga ada. Akhirnya jadi utang juga ada. Digitnya bisa sampai 8 sampai 9 digit. Itu banyak hal gitu loh. Jadi bisa jadi hal yang lain gitu loh. Kayak barang udah ready, kayak kemarin pada saat kondisi Covid, barang sudah ready untuk dijual tapi nggak bisa dikirim. Kan kerugian untuk kita sendiri. juga, itu trouble juga. Trouble dari dalam pas awal-awal pada saat kita belum punya duit, belum apa pasti ditanyakan dengan orang tua. Apalagi kalau kita pengen itu, pengen ini, pengen itu dan akhirnya temen lu bisa dapet ini, bisa boh. Itu kan menjadi dalam trouble dalam diri kita sendiri. Ya, gitu. ke-trigger gitu ya. Ke-trigger. Kok gue juga pengen. Gue pengen tuh, gitu. Tapi kan itu yang harus kita pilih dan kalau kita sudah memilih langkah jalan ini ya jalanin aja dulu. Oke. Jalan aja dulu Ya, tapi enggak bang. Tapi gimana caranya lu bisa mengikhlaskan itu? Kadang kan sifat manusia, jujur gitu kan. Gak semua kayak nggak mungkin bisa kita ngomong gitu. Tapi kan di sini kan ada yang nggak bisa bohong juga gitu kan. Gimana Di lu? tahun pertama memang pasti kayak gitu. Apalagi kayak ngeliat temen yang sudah kerja, Iya. Gimana? sudah punya mobil dan hal kayak gitu. Kadang-kadang ngerasa struggle di situ. Balik lagi dalam hal kalau di gue. Kalau sudah menangkakan di sini ya sudah. Gue pengen tetap berpenghasilan bukan penghasilan tetap. Jadi sebisa apapun disyukuri, kita balikin lagi ke yang Maha Kuasa istilahnya untuk apa yang terbaik untuk kita ya kita jalanin gitu loh. Tetapi yang harus kita lakuin adalah ya seoptimalnya apapun dan gue udah akhirnya dapat dari beberapa mentor gue itu adalah lakuin aja yang terbaik, jangan pernah berharap yang terbaik gitu loh. Jadi lakuin aja gitu loh. Ntar rezeki juga dapat kok.
Iya. Rezeki kadang-kadang gini, kita juga lihat teman kita yang kerja hampir setiap hari, akhirnya cuma Sabtu Minggu dengan keluarga. Ya gue bisnis kadang-kadang bisa gue ngatur untuk seminggu ketemu keluarga doang. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Iya, yang susah didapat gitu kan ya. Kadang-kadang. Ataupun kita pengen tidur dari jam, kadang-kadang teman yang datang jam 8 kerja, berarti harus berangkat jam 7 atau jam 6 pagi. Kita bisa bangun baru jam 8, baru jalan baru jam 8 gitu loh. Pulang juga sesuka hati gitu ya. Tetapi balik lagi ke manajemen waktunya dan itu-itunya nggak bisa di gitu. Iya, nggak bisa ya, pasti punya rasa dan beda-beda gitu Bang Jadi ya. setiap resiko pasti ada plus minusnya sendiri. Iya sih. Maksudnya ini udah sampai tahap yang keren lah, karena gue pribadi pun gitu bang. Awalnya pengen bisnis kan, cuma pas gue lihat teman-teman gue udah kerja, Nah, ini bahkan udah pakai nemtek tuh kan, kerja, oh, gitu jadi- kan. Anjing gue pengen bro gitu kan, punya penghasilan tetap gitu kan. Jadi kayak pengen lah kayak gitu kan. Tapi emang tadi bener sih kata Bang Tagor, kita coba jalan dulu aja gitu kan, berikan yang terbaik lagi. Iya, karena ya setiap orang punya rezekinya masing-masing ya, punya cara masing-masing. Oke. Iya. Nah, Wow. baik lagi nih bang ke bisnis lu bang. Nah, lu ada harapan apa nih bang terkait bisnis yang sekarang lu jalanin ke depannya? Apakah nanti pengen buka cabang kah, atau bikin produk turunan yang baru, atau gimana bang? Karena unik banget, Kalau Bang. planning sih ada sebenarnya gitu. Planning gue sih ada, udah ditentukan. Tetapi gue masih balik lagi ke yang maha kuasa, soalnya planning itu kita yang bisa nentuin, tapi yang maha kuasa yang menentukan. Ngacece gitu bang ya. ACC kontraknya gitu kan. Kemungkinan sih realisasi di tahun ini gue mau bukannya bangun PT baru lagi, tetapi akan membuat satu turunan produk baru lagi, dan itu dari satu perusahaan masing-masing satu. Jadi yang tadi yang mana, yang PT Insan juga satu gitu bang, sama yang aromaterapi sama yang sepatu itu ya. Dan sekarang juga ada beberapa calon proyek yang insya Allah bisa go. Amin. Sip lah. Iya, soalnya abangnya 3 usaha ngejalanin langsung gitu dalam satu waktu gitu kan. Bener banget. Oke. Ada lagi nggak? Paling ini sih Bang, gue yang bikin penasaran. Berarti sampai sekarang lo masih punya mentor ya? Masih. Itu mentor dari PKM lu dulu apa emang karena lu ikut kegiatan lain? Mentor gue banyak, ada beberapa yang ikut dari kegiatan lain, ada juga yang dapat dari istilahnya lomba, gue dapat mentor dan akhirnya gue cocok, ya akhirnya gue seminggu sekali gue konsultasi dengan beliau. Seminggu sekali. Jadi biar dapat insight baru gitu ya bang ya, dan gimana cara buat ekspansi mungkin. Ya, jadi kalau di dalam dunia R&D gue ada mentor sendiri, di dunia bisnis gue ada itunya sendiri, profesionalitas juga gue punya mentor sendiri gitu. Jadi gue di situ ada guru yang ngasih rambu-rambu lebih baik seperti apa, tetapi ntar balik lagi kitanya sendiri sih. Setidaknya kayak ada dia maksudnya gimana, kayak petunjuk arah gak sih Bang ya? Gitu gak sih? Bisa, kalau gue sih bisa dibilang petunjuk arah, juga bisa cuma sebagai rambu lalu lintas. Cuma ngasih rambu-rambunya Rambu-rambu aja. Kan itu balik lagi ke kita mau Ikutin apa enggak ya? ikutin atau enggak, itu kan balik lagi ke kita ini. Oke. Kayak sebagai bahan pertimbangan gitu ya bang ya. Oke. Pokoknya keren banget ya Bang Tagor. Ternyata dulu gua pas masih kuliah ngeliat, wah ini orang PKM banyak banget. Katanya mas ketemu sekarang 3 perusahaan bro. Tapi kayaknya dia emang ngefans banget sama lu sih Bang. Kemarin kan kita Bang Tagor kayak Bang Tagor. Oh iya, gue pengen banget ketemu sama Bang Tagor. Gua tuh dari dulu pengen ketemu kan. Oh gitu. Gua udah DM nama IG kan. Oh. Cuma belum kesempatan ya bang ya. Ketemu di sini. Oh pantesan. Lihat gak sih Bang, dari tadi dia paling banyak ngomong kan, paling semangat banget. Ya udah nih, gue kasih nih. Dulu ketemu tuh pas ini bang, kita bang pas di apa tuh ospek. Di apa? Gue lupa bang nama acaranya tuh, yang lu ngisi buat nge-sharing PKM gitu. Oh yang di ini jangan-jangan di CCR, bukan ya? Bukan, acara TMP pas itu. Setelah banget gue CCR. Kalau nggak salah sih gue Pimnas. Nah setelah itu mungkin teman-teman yang TMP tahu nih acaranya. Nah terakhir tuh bang gue ketemu di situ tuh, pakai baju Bamer kan, jelasin. Ternyata lu ada fans di sini Bang. Oke, mungkin cukup kali ya. Iya, kalau gue udah. Karena kalau terusin bisa makin lama gitu Iya, ya. Oke, mungkin semoga usaha lu makin lancar terus ya bang ya. ya Bang ya. Segala yang diharapkan bisa tercapai gitu ya. Mungkin Dan nanti untuk linknya bisa di kita tambahin di bawah. buat yang mau mesen nanti bisa langsung kontak aja IG-nya ataupun
ke website Bang ya. Oke, jadi mungkin itu aja. Iya, dari gue udah cukup. Makasih banyak buat Bang Tagor. Bang Tagor sumpah keren banget. Kapan lagi kita ngundang narasumber yang beda jalur nih. Iya. Akademi tapi sampai sekarang gol-gol aja. Ya guys ya, Bang ya, amin ya. Bisnis muncul dari PKM. Iya. Baru kali ini kita nemu. Iya, dan bener-bener kayak wow, ternyata bisa aja gitu kan ya. Ini motivasi buat mahasiswa sih. Ya gak sih? Jadi yang masih pada kuliah PKM harus ikut terus ya. Dicoba aja. Jangan kayak gue. Oke, thank you Bang Tagor atas waktunya. Semoga saya selalu ya Bang ya. Siap. Iya, mungkin dari kita udah cukup. Jangan lupa like, Comment and subscribe, and see you. Bye. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.